1. Dalam menyusun kerangka acuan kebijakan program kesehatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menentukan tujuan program yang jelas, B. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, C. Menyusun tim pelaksana yang kompeten, D. Melakukan analisis situasi secara mendalam, E. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam menyusun kerangka acuan kebijakan program kesehatan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis situasi secara mendalam. Analisis situasi membantu memahami kondisi kesehatan saat ini, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang ada, yang akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam program kesehatan. 2. Saat mengkategorikan laporan untuk kebijakan kesehatan, data yang perlu diprioritaskan adalah A. Data yang relevan dengan prioritas nasional, B. Data yang berasal dari sumber terpercaya, C. Data yang mencerminkan kebutuhan masyarakat, D. Data terbaru yang dapat mendukung keputusan, E. Data yang dapat diakses dengan mudah. Saat mengkategorikan laporan untuk kebijakan kesehatan, data yang perlu diprioritaskan adalah data yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Prioritas ini penting karena kebijakan kesehatan harus berfokus pada kebutuhan dan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. 3. Untuk menyusun kebijakan program kesehatan yang efektif, penting untuk A. Melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan, B. Menggunakan data yang akurat dan terkini, C. Mengadakan studi lapangan sebelum keputusan, D. Menerima masukan dari masyarakat, E. Membuat rencana yang fleksibel untuk perubahan. Untuk menyusun kebijakan program kesehatan yang efektif, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan. Keterlibatan pemangku kepentingan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan, dapat diterima, dan mencakup berbagai perspektif yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi program kesehatan. 4. Dalam penyusunan kebijakan program kesehatan, pengelompokan bahan literatur dilakukan untuk A. Meningkatkan pemahaman tentang isu yang ada, B. Mengidentifikasi kebutuhan program secara lebih baik, C. Mempermudah penyusunan laporan akhir, D. Meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pengambil keputusan, E. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam penyusunan kebijakan program kesehatan, pengelompokan bahan literatur dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu yang ada. Dengan mengelompokkan literatur, para pembuat kebijakan dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai berbagai isu kesehatan yang relevan, yang akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat. 5. Akreditasi institusi kesehatan bertujuan untuk A. Memastikan keberlanjutan layanan kesehatan, B. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, C. Memfasilitasi peningkatan standar pelayanan, D. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, E. Menjamin mutu pelayanan kesehatan. Akreditasi institusi kesehatan bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Proses akreditasi memastikan bahwa institusi kesehatan memenuhi standar tertentu dalam pelayanan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan kepada pasien. 6. Proses perizinan institusi di bidang kesehatan memerlukan A. Proses verifikasi yang transparan, B. Penilaian yang objektif dari lembaga terkait, C. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, D. Dokumen-dokumen yang lengkap dan sesuai standar, E. Komitmen untuk memenuhi standar pelayanan. Proses perizinan institusi di bidang kesehatan memerlukan dokumen-dokumen yang lengkap dan sesuai standar. Keberadaan dokumen yang lengkap dan sesuai dengan standar sangat penting untuk memastikan bahwa institusi memenuhi persyaratan hukum dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas terkait. 7. Sertifikasi tenaga kesehatan bertujuan untuk A. Mengakui kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan, B. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan,
C. Memastikan tenaga kesehatan memiliki keterampilan yang dibutuhkan. D. Menjamin keselamatan pasien. E. Memfasilitasi pengembangan profesional tenaga kesehatan. Sertifikasi tenaga kesehatan bertujuan untuk mengakui kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sertifikasi ini merupakan pengakuan resmi bahwa tenaga kesehatan telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada pasien. 8. Dalam pengorganisasian kebijakan program kesehatan, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah A. Merencanakan timeline pelaksanaan yang jelas. B. Menentukan anggaran program yang realistis. C. Memastikan keterlibatan tim pelaksana. D. Mengkaji hasil dari program sebelumnya. E. Mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Dalam pengorganisasian kebijakan program kesehatan, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dalam program tersebut terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. 9. Dalam menyusun laporan pelaksanaan program kesehatan, penting untuk A. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. B. Menyajikan informasi dengan jelas dan sistematis. C. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. D. Menyertakan rekomendasi berdasarkan temuan. E. Mengedepankan keberhasilan yang telah dicapai. Dalam menyusun laporan pelaksanaan program kesehatan, penting untuk menyajikan informasi dengan jelas dan sistematis. Penyajian informasi yang jelas dan sistematis membantu pembaca memahami isi laporan dengan lebih baik, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut terhadap program yang dilaksanakan. 10. Akreditasi institusi kesehatan dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk A. Menjamin standar mutu pelayanan. B. Memfasilitasi perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan. C. Mendorong inovasi dalam praktik kesehatan. D. Meningkatkan transparansi institusi. E. Memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Akreditasi institusi kesehatan dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin standar mutu pelayanan. Proses akreditasi memastikan bahwa institusi kesehatan memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. 11. Dalam melaksanakan perizinan institusi kesehatan, dokumen apa yang paling penting untuk disertakan? A. Dokumen izin operasional dari instansi terkait. B. Rencana kerja yang terperinci. C. Profil tenaga kesehatan yang kompeten. D. Rencana anggaran yang sesuai. E. Analisis dampak sosial yang positif. Dalam melaksanakan perizinan institusi kesehatan, dokumen yang paling penting untuk disertakan adalah dokumen izin operasional dari instansi terkait. Dokumen ini merupakan syarat utama yang menunjukkan bahwa institusi telah mendapatkan persetujuan resmi untuk beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. 12. Mengapa penting melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang telah dilaksanakan? A. Untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang. B. Untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan. C. Untuk mendapatkan umpan balik dari peserta. D. Untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif. E. Untuk mengembangkan rekomendasi perbaikan. Penting melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan. Evaluasi membantu dalam memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. 13. Apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam sertifikasi tenaga kesehatan? A. Penurunan angka kesalahan dalam pelayanan. B. Tingkat kepuasan pasien yang tinggi.
C. Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan. D. Meningkatnya kepercayaan masyarakat. E. Pemenuhan semua persyaratan kompetensi. Indikator keberhasilan dalam sertifikasi tenaga kesehatan adalah pemenuhan semua persyaratan kompetensi. Pemenuhan persyaratan ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan telah menjalani proses evaluasi yang ketat dan telah dinyatakan kompeten untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. 14. Dalam penyusunan kerangka acuan program kesehatan, informasi mana yang harus diperoleh dari survei lapangan? A. Data demografi masyarakat. B. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang mendesak. C. Persepsi masyarakat terhadap layanan yang ada. D. Informasi tentang praktik kesehatan yang berhasil. E. Masukan dari tokoh masyarakat. Dalam penyusunan kerangka acuan program kesehatan, informasi yang harus diperoleh dari survei lapangan adalah kebutuhan pelayanan kesehatan yang mendesak. Mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak sangat penting untuk merumuskan program yang relevan dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. 15. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum mengajukan akreditasi institusi kesehatan? A. Melakukan penilaian diri terhadap standar akreditasi. B. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan institusi. C. Mengadakan pelatihan untuk staf. D. Mengumpulkan data pendukung yang relevan. E. Menyusun rencana perbaikan. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum mengajukan akreditasi institusi kesehatan adalah melakukan penilaian diri terhadap standar akreditasi. Penilaian diri membantu institusi untuk mengevaluasi sejauh mana mereka memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan sebelum mengajukan permohonan akreditasi. 16. Dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan, apa yang harus dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat? A. Mengadakan forum diskusi dengan masyarakat. B. Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka. C. Mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam perencanaan. D. Menggali umpan balik dari masyarakat. E. Menyusun rencana tindakan berdasarkan masukan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan, yang harus dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat adalah menyediakan informasi yang jelas dan terbuka. Dengan memberikan informasi yang transparan, masyarakat akan lebih memahami program yang dijalankan dan merasa lebih terlibat, sehingga mendorong partisipasi aktif mereka dalam pelaksanaan program tersebut. 17. Saat menyusun laporan, aspek mana yang paling penting untuk disertakan? A. Analisis terhadap data yang ada. B. Rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. C. Pencapaian program yang berhasil. D. Masukan dari pemangku kepentingan. E. Penilaian terhadap efektivitas program. Saat menyusun laporan, aspek yang paling penting untuk disertakan adalah penilaian terhadap efektivitas program. Penilaian ini memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana program mencapai tujuannya dan memberikan dasar untuk keputusan mengenai perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. 18. Dalam pelaksanaan akreditasi institusi, penting untuk A. Melakukan audit internal secara rutin. B. Mengambil langkah perbaikan berdasarkan umpan balik. C. Menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. D. Mengkomunikasikan hasil akreditasi kepada masyarakat. E. Memastikan semua dokumen lengkap dan akurat. Dalam pelaksanaan akreditasi institusi, penting untuk memastikan semua dokumen lengkap dan akurat. Keberadaan dokumen yang lengkap dan akurat merupakan syarat utama untuk mendapatkan akreditasi, karena dokumen tersebut mencerminkan kesiapan institusi dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. 19. Dalam penyusunan kebijakan program kesehatan, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas program? A. Melakukan analisis komprehensif terhadap semua data.
B. Mengadakan diskusi kelompok fokus dengan stakeholder. C. Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat. D. Menggunakan indikator yang terukur dan relevan. E. Membandingkan hasil dengan standar nasional. Dalam penyusunan kebijakan program kesehatan, cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas program adalah menggunakan indikator yang terukur dan relevan. Indikator yang terukur dan relevan memungkinkan evaluasi yang objektif dan memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. 20. Sertifikasi produk kesehatan bertujuan untuk A. Menjamin keamanan dan efektivitas produk, B. Meningkatkan kepercayaan konsumen, C. Mendorong inovasi dalam produk kesehatan, D. Memastikan kualitas produk yang tinggi, E. Mendukung pengembangan industri kesehatan. Sertifikasi produk kesehatan bertujuan untuk menjamin keamanan dan efektivitas produk. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk kesehatan telah melalui proses evaluasi yang ketat dan memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga dapat digunakan dengan aman dan efektif oleh masyarakat.